Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rio Dwi Radianto, biasa dipanggil Rio. Aku dari kelompok 12 KKN BBM 64 Universitas Airlangga. Jadi pada kesempatan kali ini, aku mau sharing ke teman-teman semua mengenai kesehatan mental anak selama pandemi. Jadi langsung aja kita masuk ke topik kita. Oke, yang pertama ada pandemi mempengaruhi kesehatan mental anak. Jadi, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 ini tuh yang telah menyebar begitu cepat mempengaruhi kesehatan mental anak. Nah, penelitian yang dilakukan di Provinsi Hubei, Cina, di mana tempat virus corona pertama kali ditemukan itu, yang diterbitkan dalam JAMA Pediatrics, menunjukkan bahwa sampel sebanyak 2.330 anak sekolah mengalami tanda-tanda tekanan emosional. Nah, mereka itu harus menjalani lockdown selama 1 bulan lebih. Nah, sehingga selama 1 bulan pandemi berlangsung, dilaporkan bahwa 22,6% dari mereka ini mengalami gejala depresi, dan 18,9% ini menunjukkan gejala kecemasan. Nah, selain itu, ada psikolog bernama Roxanne Cohen-Silver. Dia ini psikolog sosial dari University of California. Dia mengatakan bahwa hal tersebut ini terjadi karena lantaran anak-anak ini mengalami kesepian saat lockdown. Nah, akan tetapi tingkat stres tersebut ini tidak rata. Anak-anak yang lebih dekat dengan daerah krisis akan mengalami kecemasan yang lebih akut, menurut si psikolog ini. Dia juga mengatakan bahwa usia juga bisa menjadi faktor besar dalam seberapa berat pandemi berdampak pada anak-anak secara emosional. Nah, amanatnya, anak-anak yang masih sangat kecil ini tuh mungkin tidak melihat ada yang berbeda, kecuali bahwa orang tua mereka ini tidak akan bekerja di kantor. Nah, dia mengatakan gini, untuk anak-anak yang lebih kecil, bersama orang tua mereka secara penuh waktu dianggap sebagai nilai tambah, gitu, kata si psikolognya. Tetapi anak-anak usia sekolah umumnya sudah bisa membaca kesemasan orang tua di sekitar mereka. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ciptakan waktu ngobrol terbuka. Nah, psikiater Joshua Morgenstein, dia ini ketua Komite Dimensi Psikiatri Bencana American Psychiatric Association, dia ini mengatakan, ketika anak-anak benar-benar sedih atau kesal, hadiah yang terbaik itu adalah dapat diberikan orang tua kepada mereka adalah waktu. Ia menjelaskan, duduklah bersama mereka dan beri mereka waktu. Waktu untuk menunggu dan dengarkan apa yang mereka katakan. Dia mengatakan ini membuat anak tahu bahwa orang tua akan mencoba memahami apa yang mereka alami dan yakin bahwa ia akan selalu aman bersama orang tuanya. Begitu, teman-teman. Nah, Morgenstern ini menyarankan orang tua untuk berkata jujur bila memang tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan si anak-anak ini. Tawarkan untuk mencarinya bersama. Si Morgenstern ini mengatakan, jujur dan terus terang sebenarnya adalah cara mengajar anak Anda untuk merasa penuh harapan. Oke, next. Nah, selanjutnya ini adalah gejala stres di masa pandemi. Apa aja sih gejala-gejala yang kita anak-anak rasakan selama pandemi ini? Yang pertama, emosi yang tidak stabil, mudah marah atau menangis. Jadi selama pandemi ini tuh membuat emosi anak-anak ini tuh naik turun, kadang sedih, kadang senang, mudah marah dan lain-lain. Sehingga tidak bisa diprediksi emosinya seperti itu. Selanjutnya, menurunnya tingkat konsentrasi. Ya, jadi selama pandemi ini tuh membuat anak-anak itu tuh kurang fokus dalam melakukan suatu hal atau suatu kegiatan. Gitu. Dan selanjutnya itu ada perubahan kebiasaan dan perilaku. Ya, ini sangat terlihat sekali pada anak-anak ini yang biasanya ia bermain di luar, bermain bersama teman-temannya di halaman atau di lapangan. Namun pada saat pandemi ini tuh anak-anak tidak bisa melakukan hal itu, sehingga akan terjadinya sebuah perubahan perilaku di sana. Nah, selain ketiga ini tuh gejala stres yang lain juga ada banyak, teman-teman. Yang pertama ada cemas berlebihan, tampak murung, menarik diri dari lingkungan. Nah, menarik diri dari lingkungan ini tuh maksudnya dia ini tidak ingin bersosialisasi dengan orang-orang sekitar di lingkungannya itu. Sehingga ya dia hanya murung di rumah saja, tidak ingin bermain dan lain-lain. Nah, selain itu juga ada clingy.
ini tuh kecenderungan untuk selalu dekat dengan orang tua atau pengasuh. Jadi anak ini dia itu tadi tidak ingin bermain keluar bersama teman-temannya, dia hanya ingin di rumah saja bersama orang tua atau pengasuhnya, begitu. Selanjutnya gejala yang lain itu ada gangguan tidur dan nafsu makannya ini akan menurun. Oke. Next, ini kita masuk ke dampak pandemi terhadap kesehatan mental anak. Mohon maaf, ketutup. Ya, mental anak. Apa aja sih? Jadi pandemi ini tuh yang berlangsung lama dan tak pasti memberikan dampak yang cukup besar terhadap psikis atau kesehatan mental anak. Nah, misalnya itu yang pertama dampaknya ada menurunnya motivasi. Nah, banyaknya pembatasan kegiatan menyebabkan berkurangnya aktivitas dan rutinitas yang biasa kita jalani. Ya, jadi itu tadi karena kita tidak bisa beraktivitas di luar rumah sehingga ya bisa menurunkan motivasi si anak tersebut. Lanjut, dampak yang lainnya itu adalah merasa kehilangan. Nah, merasa kehilangannya itu tuh selain hilangnya aktivitas sosial, tak sedikit anak harus menghadapi situasi kehilangan anggota keluarga karena COVID-19. Ya bisa dilihat teman-teman dari lonjakan COVID bulan lalu, itu banyak sekali mungkin kerabat teman-teman atau keluarga terdekat, itu mungkin banyak yang tiada. Jadi sehingga kita merasa kehilangan sekali. Itu aku juga rasain sih selama pandemi kemarin yang lonjakannya cukup tinggi itu. Banyak sekali dosen-dosen, kerabat, keluarga terdekat aku tuh tiada gitu. Jadi ya merasa kehilangan sekali sih. Nah selain itu, merasa kehilangan yang lainnya itu ada pula kehilangan pekerjaan teman-teman. Jadi ya orang tua teman-teman mungkin atau banyak orang tua di sana tuh yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini, sehingga ya banyak perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha itu yang gulung tikar ya. Nah, untuk selanjutnya next ini ada cara menjaga kesehatan mental saat pandemi. Nah ini aku mau ngasih ke teman-teman tips and trick gimana sih biar kita tuh tetap mentalnya itu sehat gitu, tetap happy, tetap senang dan lain-lain. Oke, yang pertama ini ada habiskan waktu bersama keluarga teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman ini selama pandemi ini kan kita jadi aktivitasnya kan padat kan ya. Tapi hanya di rumah aja dari pagi sampai malam. Nah itu tuh usahakan habiskan waktu bersama keluarga pada saat makan atau pada saat ngapain gitu buat kegiatan sehingga bisa bertukar pikiran bersama orang tua kita atau keluarga kita yang ada di rumah. Ataupun kalau misalkan teman-teman punya saudara yang jauh di sana yang merantau, bisa melakukan video call gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada bercerita. Nah, kalau misalkan teman-teman ini merasa tidak nyaman pada hal tertentu dan sudah mengganggu aktivitas teman-teman, nah teman-teman itu bisa sharing atau cerita ke orang-orang yang kalian percayai gitu. Boleh orang tua, kakak adik, atau teman, dan lain-lain, kerabat gitu. Ya, karena dengan berbaginya cerita ini tuh, kita akan merasa lega dan setidaknya suasana hati itu akan menjadi lebih tenang gitu. Jadi ya emang efek dari bercerita ini ya sangat baik sih untuk kesehatan mental kita. Oke, selanjutnya ini ada konsumsi buah dan sayur. Nah, jadi emang bukan rahasia lagi kalau makan buah dan sayur ini yang mengandung banyak vitamin, mineral, dan gizi dapat menyehatkan fisik. Nah, menurut penelitian dari Warsaw University of Life Sciences tahun 2020 yang mengatakan jika konsumsi buah dan sayur juga dapat berpengaruh positif pada kesehatan mental teman-teman. Jadi selain kita konsumsi buah dan sayur ini membuat fisik kita menjadi lebih baik lagi karena ia tadi mengandung vitamin, mineral, dan lain-lain, itu juga bisa memperbaiki mental kita gitu teman-teman. Jadi fisik dan mental tetap terjaga kalau kita konsumsi buah dan sayur gitu. Oke, next. Ya, selanjutnya yang nomor 4 itu adalah kurangi asupan berita. Apa sih maksudnya Kak? Gitu. Nah, kurangi asupan berita itu tuh adalah, jadi kan kita mungkin tahu lah teman-teman, berita itu tuh kadang banyak yang negatif atau juga yang positif. Nah, maksudnya mengurangi asupan berita itu tuh kita membatasi membaca berita yang ada di sosial media atau di TV gitu, karena ya
Karena gini, kalau kita misalkan melihat suatu berita yang negatif, itu kan bisa membuat mood kita jadi jelek atau jadi tidak baik kan. Nah, kalau bisa tuh kita tetap boleh dan kita tetap harus mengonsumsi berita. Cuma ya tahu batasan dan tahu ya batasannya sih. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya ini luangkan waktu untuk berolahraga. Nah, kita tahu kan teman-teman, kita tuh sibuk dan pekerjaan membuat kita suka lupa untuk olahraga. Padahal olahraga ini tuh membantu kita agar lebih sehat lagi, lebih fresh, lebih segar gitu. Jadi aku sarankan untuk teman-teman itu sempatkanlah waktu setidaknya itu 15 menit atau 30 menit dalam satu hari untuk olahraga. Nah, olahraganya itu bebas teman-teman. Kalau menurut aku tuh olahraga itu yang penting keluar keringet gitu loh. Nah, olahraganya itu tuh bisa jalan pagi atau lari pagi di sekitar rumah, tapi jangan jauh-jauh ya teman-teman. Dan tetap menggunakan masker. Terus juga kalau misalkan teman-teman ada treadmill, bisa juga treadmill di rumah. Terus bisa yoga, terus stretching ringan gitu. Nah, sebenarnya selain olahraga yang kayak gitu juga bisa kayak, kalau menurut aku pribadi tuh, teman-teman bisa sambil bersih-bersih rumah gitu. Kayak nyapu, ngepel, terus bersih-bersih jendela dan lain-lain. Itu kan mengeluarkan keringat kan. Jadi ya bisa dikatakan sebagai olahraga, itu menurut aku ya. Gitu. Jadi ya harus tetap olahraga teman-teman, walaupun kita di rumah aja, masih tetap bisa untuk melakukan olahraga. Dan yang terakhir, lakukan hobi. Nah, banyak sekali hal yang teman-teman tuh punya hobi kan. Ada bercocok tanam, bermain musik, melukis, masak, main game, ya kan teman-teman mungkin sering main game. Nah itu tuh sangat baik untuk kesehatan mental kita. Jadi jangan lupa untuk melakukannya ya. Karena melakukan hobi ini tuh bisa membuat pikiran lebih tenang, lebih fresh, dan tentunya hati pun senang. Karena kan hobi ini tuh suatu kegiatan yang kita sukai, karena kita suka itu, jadi kita melakukan itu tuh jadi senang gitu loh, jadi happy. Sehingga karena kita melakukan hal tersebut, mood kita akan menjadi baik gitu teman-teman. Jadi ya kalau bisa lakukan hobi ya teman-teman. Kalau aku itu hobinya banyak sih. Aku suka nyanyi. Jadi kadang-kadang kalau misalkan aku stres gitu ya di rumah aja kan nggak bisa main sama teman-teman. Nah itu tuh aku kadang suka nyanyi aja gitu di rumah, di kamar sambil dengerin lagu nyanyi gitu. Nah itu kan buat aku senang. Terus juga mungkin banyak sih hal-hal yang teman-teman sukai. Kalau bisa hobinya ini itu yang bisa dilakukan di rumah ya teman-teman. Jadi membatasi kita untuk keluar rumah. Karena ya lagi situasi seperti ini, ada baiknya kita di rumah saja. Gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari aku. Pesan buat teman-teman selalu jaga kesehatan maupun fisik dan mental. Karena itu sangat berpengaruh sekali buat kesehatan kita di masa depan. Ya, jadi dijaga pola makannya, dijaga juga mentalnya, jangan pusing-pusing teman-teman. Walaupun kita lagi pandemi di rumah aja nih, nggak bisa berkegiatan di luar rumah gitu kan, nggak bisa ngobrol sama temen, nggak bisa main sama temen, tapi kita tetap bisa membuat diri kita tuh untuk senang gitu dengan melakukan tadi yang aku udah kasih ya tips-tipsnya itu. Gitu teman-teman. Jadi ya kita tahu emang pandemi ini tuh sangat membuat suatu perubahan lah dari tata cara kita berperilaku, dan kalau kita misalkan berkegiatan di luar rumah juga ada prokesnya kan, ada protokol kesehatan. Jadi ya emang membuat agak sedih juga karena banyak kehilangan. Tapi kita jangan terlalu tidak boleh berlebihan sedihnya. Tetap semangat teman-teman dalam menjalani hidup. Pokoknya selalu happy, selalu bahagia. Ya itu aja sih dari aku. Dan jangan lupa untuk menerapkan prokesnya teman-teman. Kalau misalkan mau keluar rumah atau mau berkegiatan di luar rumah, itu tetap harus prokes ya teman-teman. Dan menerapkan 5M. Tuh, nanti bisa dilihat di Instagramnya Kit KKN kita, itu ada penerapan 5M di situ. Buat edukasi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu 5M itu apa, ya itu aja. Pokoknya stay safe and stay healthy ya teman-teman. Itu aja dari aku, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman dalam menjalani hidup.